Jika kamu berpikir presiden adalah orang paling berkuasa di dunia, mungkin kamu perlu berpikir lagi. Ada satu nama yang jarang terdengar, tapi pengaruhnya melampaui batas negara. Dunia kita memang tampak dipimpin oleh para presiden, raja, dan pejabat tinggi. Tapi tahukah kamu? Di balik layar, ada tangan-tangan tak terlihat yang menggerakkan roda ekonomi global. Cerita ini dimulai dari sosok sederhana, seorang tukang reparasi koin di Frankfurt, Jerman, namanya Mayer Amschel Rothschild. Bukan bangsawan, bukan juga pengusaha besar, hanya seorang pekerja tekun yang memperbaiki dan menjual koin-koin langka. Tapi Mayer punya sesuatu yang lebih berharga dari emas. Ia membangun koneksi dengan para bangsawan elit, dan yang lebih jenius lagi, ia memiliki rencana untuk kelima anak laki-lakinya. Bayangkan mengirim anakmu ke 5 negara berbeda di Eropa, bukan untuk belajar atau berlibur, tapi untuk membangun kerajaan finansial. Nathan ke London, James ke Paris, Salomon ke Wina, Charles ke Napoli, dan Amschel tetap di Frankfurt. Strategi ini mengubah keluarga Rothschild dari pedagang koin biasa menjadi bankir kerajaan. Saat perang berkecamuk di Eropa, kerajaan-kerajaan butuh dana besar, dan siapa yang mereka datangin? Tentu saja, Rothschild. Dengan cerdik, mereka membiayai kedua sisi yang berperang. Hasilnya, siapapun yang menang, Rothschild tetap untung. Ketika Napoleon kalah di Waterloo, Nathan Rothschild di London sudah tahu lebih dulu berkat sistem informasi keluarganya yang canggih. Ia memanfaatkan informasi ini di bursa saham, menghasilkan keuntungan fantastis dalam hitungan jam. Mereka tak butuh tentara atau senjata untuk menguasai dunia, cukup dengan sistem utang dan jaringan perbankan. Karena siapa yang mengendalikan uang, sebenarnya mengendalikan kekuasaan. Lalu bagaimana dengan masa kini? Mengapa nama Rothschild jarang muncul di media? Tidak seperti Elon Musk atau Jeff Bezos yang sering tampil di publik, keluarga Rothschild memilih beroperasi di balik layar. Kekayaan mereka, bahkan para ahli kesulitan menghitungnya. Ada yang percaya mereka masih mengontrol bank-bank sentral dunia. Ada yang yakin mereka bisa mengatur harga emas global hanya dengan satu panggilan telepon. Konspirasi? Atau mungkin realitas yang tidak kita sadari? Yang pasti, kisah Rothschild mengajarkan kita satu hal penting. Jika ingin memahami siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia, jangan hanya lihat siapa yang duduk di kursi kekuasaan, lihat siapa yang mendanai kekuasaan itu. Ini bukan sekadar cerita tentang kekayaan. Ini adalah kisah tentang kecerdasan strategi, pentingnya membangun jaringan, dan kekuatan sebuah visi jangka panjang. Mungkin mereka masih mengatur dunia sampai sekarang, tanpa perlu terlihat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan konten semacam ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.